Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR terpadu berhasil mengevakuasi jenazah Juliana de Souza Pereira Marins, warga Brazil yang tewas setelah jatuh ke jurang Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Proses penyelamatan Juliana ini pun sempat menjadi sorotan karena sejumlah pihak menilai tim SAR kurang cepat dalam mengevakuasi korban. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah pertolongan yang dilakukan oleh tim SAR kurang optimal? Juliana, pehobi kegiatan alam terbuka dari Niterói, Brazil, terjatuh ke jurang Cemara Nunggal, Gunung Rinjani saat mendaki menuju puncak atau summit attack bersama 12 orang pada Sabtu 21 Juni 2025 pukul 06.30 WITA. Walaupun terjatuh, Juliana sempat dilaporkan masih hidup. Hal ini terungkap lewat rekaman drone dan video yang direkam oleh pendaki lain. Tim SAR pun bergerak cepat untuk mengevakuasi. Namun 3 hari berselang, pada Sabtu 24 Juni, Juliana dinyatakan meninggal oleh tim SAR. Adanya rentang waktu proses evakuasi itu menjadi kritikan warganet. Mengapa perlu waktu berhari-hari untuk mengevakuasi Juliana? Warganet Brazil juga menyoroti pengoperasian drone yang tak dapat membantu operasi SAR secara optimal. Sepatutnya, drone dimodifikasi untuk mendatangkan bantuan pangan, obat-obatan, sandang, keselamatan, dan atau peralatan dan perlengkapan pendukung. Pakar geologi Marcelo Gramani dari Instituto de Pesquisas Tecnológicas atau IPT mengkritik operasi SAR terhadap Juliana yang lamban. Pakar bidang investigasi, risiko, dan manajemen lingkungan ini menilai tim SAR terpadu kurang terampil seperti amatir. Di sisi lain, secara teori ada masa emas penyintas dalam keadaan darurat selama 72 jam. Sejak terjatuh sampai didatangi oleh tim, Juliana berjuang hidup selama 4 hari tanpa pertolongan, sehingga diduga kuat berdampak fatal. Terkait hal ini, Kepala Basarnas, Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengatakan, respon terhadap insiden itu sudah terbilang cepat. Operasi SAR terkendala medan ekstrim dan cuaca tak menentu yang turut membahayakan keselamatan jiwa tim. Artinya bahwa kedalaman sejauh 400 sampai 500 meter ini memang bukan sesuatu yang gampang. Rata-rata tali yang waktu itu dibawa memang berkisar di 250. Sehingga perlu ada tambatan lagi untuk disambungkan ke bawah, dan itu ternyata kondisi jurang tidak memungkinkan untuk membuat tambatan tali tersebut, sehingga tadi disampaikan ada dukungan dari bawah untuk melaksanakan tindakan evakuasi. Kematian Juliana menambah panjang daftar kecelakaan fatal yang dialami pendaki di Taman Nasional Gunung Rinjani. Data memperlihatkan kurun 2017 hingga 2024 tercatat kematian 9 orang. Lantas, mengapa hal ini terus terulang? Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR merupakan salah satu tujuan favorit pelancong domestik dan internasional. Namun jalur pendakian, terutama menuju puncak terjal, tepi jurang, tidak stabil. Ini menimbulkan tantangan ekstrim, bahkan bagi pendaki berpengalaman. Pengelola TNGR sendiri telah mewajibkan setiap pendaki untuk menggunakan jasa pemandu atau guide dan porter yang berpengalaman. Namun faktor kelelahan, cuaca, dan kelalaian masih menjadi tantangan. Menurut Ketua Komisi Operasi Dewan Normatif Wanadri, Alisar, dalam wawancara dengan Kompas TV Kamis 26 Juni, menyebut tidak heran jika tim penyelamat juga mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban dengan segera. Bahaya subjektif yaitu subjektif danger, kita bisa mitigasi dengan cara persiapan berlatih, baik fisik, pengetahuan, maupun mental. Kemudian yang kedua, yang objektif, bahaya objektif, itu minim sekali kita bisa mitigasi karena itu menyangkut kepada faktor alam yang tidak bisa seperti tadi ceritakan oleh Mas Tio tadi. Saya membayangkan beberapa operasi SAR apalagi di Gunung Rinjani dan medan yang dekat puncak itu betapa sulitnya. Betul. Kita apresiasi tim SAR itu betapa sulitnya. Jadi bahkan dengan metode lifting tersebut pada posisi medan yang terbuka, minim vegetasi untuk menyelamatkan sendiri, tim penyelamat sendiri itu akan kesulitan. Ya, dan beresiko juga. Beresiko juga. Jadi bayangkan tantangan si penyelamat tersebut untuk menyelamatkan korban. Kedua, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Terkait persoalan ini melalui pernyataan tertulis, Kementerian Pariwisata Indonesia berjanji meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pengelola objek wisata, termasuk Taman Nasional, untuk jaminan keselamatan dan keamanan pengunjung. Kematian Juliana de Souza Pereira Marins di Gunung Rinjani menjadi pengingat pahit akan bahaya yang melekat pada keindahan alam.
Tragedi ini seharusnya memicu evaluasi mendalam terhadap protokol keselamatan pendakian dan efektivitas operasi SAR di Indonesia. Akankah insiden ini mendorong perubahan signifikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang? Gimana menurut Sobat Kompas?